Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan Agung memanggil ulang mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi hari ini. Lutfi dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO periode 2021 hingga 2022. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung kembali memanggil mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Lutfi kembali dipanggil lantaran tidak memenuhi panggilan pertama dari Kejagung 2 Agustus lalu. Pemeriksaan akan dimulai sekitar pukul 9 pagi ini di Gedung Bundar Kejagung. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan Lutfi akan memenuhi panggilan pemeriksaan kali ini. Sebelumnya Kejagung juga telah memeriksa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Kejagung menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan konfrontasi keterangan antara Erlangga dengan Lutfi. Dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, negara dirugikan sebesar 18 triliun rupiah. Hari ini Kejaksaan Agung kembali memanggil mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Lutfi dipanggil sebagai saksi kasus korupsi izin pemberian fasilitas ekspor crude palm oil. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari Kejaksaan Agung. Valerie, apakah mantan Menteri Perdagangan sudah tiba di Kejaksaan Agung? Apa saja hal yang akan digali dari Muhammad Lutfi? Reza, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah tiba di gedung Kejaksaan Agung RI tadi sekitar pukul 8.53 waktu Indonesia Barat. Tadi begitu tiba, ia tidak menyampaikan apapun dan langsung masuk ke dalam gedung Kejaksaan Agung. Berarti hari ini ia mengkonfirmasi kehadirannya untuk memenuhi panggilan dari penyidik Kejaksaan Agung karena seharusnya pemanggilan terhadap Lutfi ini dilakukan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat atau saat ini. Namun ia menunjukkan itikat baik, ia datang 7 menit lebih awal. Tadi kami sempat meminta kepada Lutfi untuk menyampaikan sejumlah hal kepada awak media, namun ia menyatakan ia akan memenuhi panggilan terlebih dahulu, nanti baru akan memberikan keterangan kepada media usai pemeriksaan terhadapnya dilakukan. Adapun untuk pemanggilan Muhammad Lutfi hari ini merupakan pemanggilan kedua karena ia tidak hadir dari pemanggilan pertamanya pekan lalu di tanggal 2 Agustus 2023 dengan alasan sedang menemani istrinya yang berobat. Dan pemanggilan Lutfi hari ini adalah dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus korupsi pemberian izin ekspor untuk crude palm oil atau minyak sawit mentah dan turunan yang terjadi dalam periode 3 bulan yaitu mulai dari Januari hingga April 2022. Dan berbeda dari tahun lalu, karena kalau kita ketahui bersama Kejagung sebenarnya juga sudah sempat menyasar beberapa mafia minyak goreng dalam kasus CPO ini. Namun berbeda kalau tahun ini yang disasar adalah korporasi atau perusahaan dan juga bukan perorangan. Karena kalau untuk perorangan seluruhnya sudah dipidana melalui proses pengadilan yaitu dengan terpidana Dallin Chewei, Stanley M.A, Togar Sitanggang dan juga beberapa terpidana lainnya. Nah untuk kali ini Kejagung sudah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Yang pertama adalah Wilmar Group, kemudian Musim Mas Group, dan yang terakhir adalah Permata Hijau Group. Sehingga kehadiran dari Muhammad Lutfi hari ini adalah untuk memberikan keterangannya selaku pejabat yang berwenang yang masih menjabat dalam periode Januari hingga April 2022 sebagai Menteri Perdagangan untuk membuat terang tindak pidana yang diduga Kejaksaan Agung ini dilakukan oleh ketiga tersangka korporasi. Kemudian Reza, terkait apa saja hal-hal yang akan digali terhadap Muhammad Lutfi hari ini, utamanya adalah apa saja hal-hal yang ia ketahui selama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan dilakukan oleh ketiga tersangka korporasi. Beberapa pertanyaan yang diduga kuat akan ditanyakan terhadap Muhammad Lutfi adalah pertama, apakah benar ketiga tersangka korporasi ini telah melakukan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara? Kemudian apabila benar, kapasitasnya sebagai apa? Apakah sebagai korporasi atau sebagai perorangan? Dan apa tujuan dibalik tindakan para korporasi untuk melakukan hal tersebut? Kita sama-sama nantikan, Reza, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Muhammad Lutfi dan apa saja hal-hal yang nanti akan disampaikan Lutfi kepada awak media usai pemeriksaan dilakukan. Sementara demikian, Reza, kembalikan Anda di studio. Valerie Budianto melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.